Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Evtarina, mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membawakan presentasi hasil dari ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam KM 303. Silakan menyimak. Ringkasan materi ini ada dari 12 sesi perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sesi pertama mengenai prinsip kaidah agama, sesi kedua mengenai filsafat ketuhanan dan prinsip agama, sesi ketiga mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia, sesi keempat mengenai mengintegrasikan konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Sesi kelima, kerukunan antar umat beragama. Sesi keenam, konsep dasar sumber-sumber berbagai agama. Sesi 7, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesi ke-8 adalah UTS. Sesi ke-9, kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Sesi ke-10, kemandirian dan kesalehan sosial dalam masyarakat. Sesi ke-11, konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Sesi 12, kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sesi 1 ini kita membahas tentang kaidah agama, yaitu tentang yang pertama mendefinisikan konsep Tuhan dan ketuhanan. Yang kedua, menjelaskan para filsuf mengenai konsep ketuhanan. Yang ketiga, memberikan contoh pembuktian adanya Tuhan. Yang keempat, menjelaskan falsafah agama. Dari perspektif agama yang saya anut, yaitu Islam, perspektif ketuhanan ini ada di dalam surat Al-Ikhlas, disebut juga sebagai surat At-Tauhid, yang artinya keesaan. Adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas mengenai konsep ketuhanan di dalam Islam. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Konsep ketuhanan pada agama Islam yakni monoteisme atau percaya Tuhan itu satu sebagai pusat segalanya, Sang Maha segala-galanya, bersandar pada kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip dasarnya dalam Islam adalah mencintai semua makhluk, karena dalam Islam kita mengenal 3 hubungan, yaitu hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Sesi ketiga ini kita akan membahas hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat, yakni di mana individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual. Manusia juga dikenal dengan homo religius, di mana pengertiannya adalah manusia adalah makhluk Tuhan yang dapat mencapai pemenuhan dirinya dalam kehidupan religius. Martabat. Martabat manusia dalam Islam dinilai sebagai martabat yang paling sempurna dan lebih tinggi, disebabkan karena manusia diberi akal dan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab manusia yang utama, yakni yang ke-1, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi. Ketika menjadi khalifah di muka bumi, maka manusia memiliki tanggung jawab kepada sesama, seperti dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan.
memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sesi keempat, mengintegrasikan konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Sesi ini menjelaskan konsepsi bahwa kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep hak asasi manusia atau disebut dengan HAM yang merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Dari sudut pandang Islam, manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memiliki martabat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya, atau martabat yang membedakan secara kualitatif dari semuanya. Martabat manusia yang lebih tinggi secara teoritis didasarkan pada diskontinuitas manusia dengan alam. Sesi kelima mengenai kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama dapat tercapai minimal dengan 3 hal. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang maupun kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, selanjutnya menikmati suasana kehusuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Dalam Islam, toleransi diatur dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Sesi ke-6, konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Dalam Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sesi ke-7 mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sesi ini berisi tentang pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama ke dalam sains. Dari sudut pandang Islam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Darda. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya, para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang diperbuat. Sesi ke-8 ini adalah sesi ujian tengah semester. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas satu pertanyaan yang ada di soal UTS lalu yang saya telah jawab. Pertanyaannya adalah, silahkan Anda jelaskan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Jawaban saya adalah, manusia memerlukan spiritualitas karena untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan dan apa yang ia percaya, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Perlunya spiritualitas ini juga dikarenakan manusia adalah makhluk ciptaan yang lemah dan terbatas. Manusia akan mengalami yang namanya ketakutan, kesusahan, menyerah, dan kematian. Maka dari itu, manusia membutuhkan sesuatu yang mampu melindunginya dan menuntunnya kembali. Sesi ke-9, kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multikonteks. Masyarakat Indonesia
terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Dalam Islam, kerukunan umat beragama diimplementasikan dalam multi konteks ini sudah dipaparkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Sesi 10 tentang kemandirian dan kesalehan sosial dalam masyarakat. Kata soleh berasal dari bahasa Arab yang berarti baik. Beramal soleh berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik. Sosial berarti masyarakat. Kata sosial berasal dari kata society. Jadi sosial berarti bermasyarakat. Dengan demikian kesalehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoom politikon. Sementara para filsuf Muslim menyebutnya al-insan madani bit-tabi'i. Kedua istilah itu memiliki arti yang sama, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Istilah ini menurut Ibnu Khaldun mengandung makna bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan keberadaannya tidak akan terwujud kecuali dengan kehidupan bersama. Manusia adalah makhluk sosial. Pada sesi ke-11, kita akan membahas tentang konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seorang tidak hanya mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta atau berhutang. Dengan bekerja keras, seseorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia lainnya, sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersendiri di mata manusia. Sesi ke-12 mengenai kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian disebut sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa depannya. Artinya, orang tersebut membuat rencana untuk hidupnya berdasarkan keinginannya sendiri. Tentang kemandirian ini sebenarnya Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam firman-Nya pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai pada penghujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.